Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya Azam Nur. Di video kali ini kita akan membahas apa ya? Nanti lihat aja. Yuk, alangkah baiknya subscribe dan like dan komenlah, itu gratis kok. Dan pencet tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita unik dari Azam Nur. Oh ya, sebelum masuk kita mau minta maaf dulu kalau nanti ada kesalahan atau kekeliruan videonya ya guys. Semoga yang mensubscribe dan like video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilindungi dari wabah yang sedang melanda di dunia ini. Oh ya, saya ingatkan lagi ya guys, saya ini cuma menirun. Oh ya, yuk kita tidak usah basa-basi lagi, langsung saja kita masuk. 1, 2, 3. Jika bicara soal perang di Vietnam, maka bakal langsung terbayang perang yang banyak mengambil tempat di kawasan hutan. Dan memang demikianlah kenyataannya. Karena wilayah Vietnam di masa itu masih dipenuhi dengan hutan, perang pun banyak mengambil tempat di dalamnya. Bagi para pasukan komunis Viet Cong, hutan merupakan bagian yang terpisahkan dalam peperangan. Pasalnya, dengan memanfaatkan kerimbunan hutan, pasukan Viet Cong bisa berpindah tempat tanpa terdeteksi dan bersembunyi sambil bersiap-siap melakukan serangan mendadak. Di hutan pula lah, pasukan Viet Cong menanam banyak jebakan yang senantiasa membuat lawannya tidak pernah bisa tertidur pulas. Berikut ini adalah 10 jebakan-jebakan paling mematikan yang pernah digunakan oleh Viet Cong versi fenomena ID. Batang punji. Bukan cuma bangsa Indonesia yang lihai memanfaatkan bambu runcing dalam perang melawan pasukan asing. Pasukan Viet Cong juga tidak kalah terampil dalam menggunakannya. Batang punji adalah buah karya dari pasukan Viet Cong ketika bambu runcing difungsikan sebagai jebakan. Batang punji sendiri pada dasarnya adalah lubang galian yang ditanami bambu runcing di bagian dasarnya. Tidak jarang bambu-bambu tersebut dilumuri dengan tinja, air mani, dan bahkan lain yang bisa menyebabkan infeksi pada korban. Harapannya adalah begitu korban tertusuk dan juga selamat, maka korban bakal menderita demam dan kelumpuhan sesudahnya, sehingga pasukan menjadi kewalahan saat harus melanjutkan perjalanan sambil membawa rekannya yang terluka. Supaya liang jebakannya tidak terlihat oleh musuh, bagian atas lubang ditutupi dengan lapisan tipis dan dedaunan. Ketika tentara musuh melintas di atasnya, ia pun bakal terperosok ke dalam lubang dan tertusuk oleh bambu runcing. Kadang-kadang bambu runcing yang dipasang di dasar jebakan memiliki mata tombak yang mengarah ke bawah, supaya saat korban mencoba melepaskan diri dari bambu, lukanya malah semakin melebar. Terowongan ular. Sesuai dengan namanya, terowongan ular pada dasarnya adalah lorong atau terowongan yang diisi dengan ular-ular yang beracun. Terowongan sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi pasukan Viet Cong karena dengan keberadaannya terowongan yang tersebar di kerimbunan hutan Vietnam, pasukan Viet Cong bisa bersembunyi di dalamnya sambil melakukan serangan mendadak kepada prajurit musuh yang melintas. Tidak jarang pasukan musuh berhasil menemukan terowongan ini dan memeriksa bagian dalamnya tersebut. Saat itulah jebakan terowongan ular menunjukkan keampuhannya. Ketika tentara musuh memasuki bagian dalam terowongan yang gelap dan juga sempit, ular-ular berbisa yang sudah disebar di sepanjang terowongan akan menggigit setiap orang yang mendekat. Ular yang mengisi jebakan terowongan ini oleh tentara musuh kerap dijuluki sebagai ular 3 langkah, karena lazimnya mereka yang tergigit oleh ular ini akan tewas sesudah berjalan sejauh 3 langkah. Untuk membersihkan jebakan ini, pasukan anti komunis pun sampai memiliki satuan khusus yang dijuluki sebagai tikus terowongan, karena tugas utama mereka adalah memeriksa terowongan tersebut. Personil tikus terowongan hanya dibekali dengan senjata sederhana seperti pistol dan juga bayonet.
kaleng granat. Pernahkah Anda melihat adegan di film di mana ada seseorang yang tanpa sengaja menabrak tali di tanah, lalu tiba-tiba ada jebakan yang menyerangnya? Kaleng granat bekerja dengan prinsip yang kurang lebih serupa. Jebakan ini dibuat dengan cara menempatkan granat dalam kaleng, lalu kemudian menyambungkan pemantik granat dengan tali panjang yang diikatkan pada pemancang di tanah. Ketika ada orang yang tanpa sengaja menabrak tali, granat akan terpicu dan kemudian meledakkan orang-orang malang yang ada di sekitarnya. Bom bendera. Pasukan Amerika Serikat memiliki kebiasaan memungut bendera musuh dari wilayah yang berhasil mereka rebut sebagai cara untuk memamerkan keberhasilan mereka di medan perang. Kebiasaan tersebut lantas dimanfaatkan oleh pasukan Viet Cong dan juga Vietnam Utara untuk menjebak pasukan Amerika Serikat. Saat mereka meninggalkan markas lamanya, mereka akan mengikatkan bendera dengan bahan peledak. Ketika tentara Amerika Serikat menarik bendera tersebut, pemicu ledakannya langsung aktif dan meledakkan sang tentara di tempat. Jebakan peluru. Jebakan ini merupakan salah satu jebakan yang paling dibenci oleh pasukan Amerika Serikat dan juga sekutunya. Pasalnya, jebakan ini sangat sulit untuk dideteksi sebagai akibat dari ukurannya yang kecil. Jebakan ini sendiri pada dasarnya memiliki desain yang serupa dengan batang punji. Bedanya adalah yang dipasang di bagian besar jebakan bukanlah bambu runcing, melainkan peluru yang dipasang dalam posisi tegak dan ditahan dengan bambu serta paku. Ketika ada tentara yang menginjak bagian atas jebakan, maka bagian penutup tadi akan mendorong paku yang menancap pada peluru. Peluru tadi kemudian akan terlontar ke udara dan menembus kaki orang yang menginjak jebakan tersebut. Kendati terlihat sederhana, jebakan ini memiliki efek yang tidak main-main dalam menimbulkan luka serius pada kaki korban. Pecut bambu. Pasukan Viet Cong bukan hanya menggunakan bambu untuk dipasang pada jebakan bawah tanah. Mereka juga menggunakan bambu sebagai jebakan yang disembunyikan di antara kerimbunan pepohonan. Jebakan ini pada dasarnya adalah bambu yang dipasang dalam posisi melintang dan juga melengkung. Bambu yang sama dipasang duri-duri yang tajam di salah satu ujungnya. Pemicu jebakan ini adalah tali yang terhubung pada bambu dan dipasang di jalur yang diperkirakan akan dilintasi oleh tentara musuh. Ketika ada tentara musuh yang melintas dan menabrak tali tersebut, bagian bambu yang berduri akan terlenting ke arah tentara dan menusuknya. Jebakan ini bisa menimbulkan efek yang sangat serius pada korbannya karena tidak jarang duri yang dipasang pada bambu bisa melukai organ vital korban yang terletak di rongga dada. Jebakan harimau. Pasukan anti-komunis yang berkelana di rimba Vietnam bukan cuma harus waspada terhadap jebakan yang dipasang di atas tanah, mereka juga harus waspada terhadap maut yang tiba-tiba menyergap dari atas. Jebakan harimau adalah contoh dari jebakan tersebut. Jebakan ini sendiri pada dasarnya adalah papan yang digantungkan di atas pohon dan juga dipasangi duri di bagian bawahnya. Papan tadi terhubung ke semacam tali yang direntangkan di atas tanah. Ketika ada tentara musuh yang melintas dan menabrak di atas tali, papan yang tergantung di atas pohon akan langsung terjatuh dan menimpa korban di bawahnya. Karena jebakan ini bisa menembus kepala dan bahkan mencederai tulang korbannya, jebakan ini bisa menimbulkan efek yang sangat fatal. Bandul berduri. Jebakan ini memiliki konsep yang serupa dengan jebakan harimau. Bedanya adalah yang dipasang di ketinggian bukan papan berduri, melainkan bola lumpur yang sudah dipasangi dengan potongan bambu runcing, dan cara kerjanya pun serupa. Ketika ada tentara musuh yang melintas, maka bola berduri tadi akan terjatuh dari tempatnya dan menghantam mereka yang ada di bawahnya. Karena bandul memiliki karakteristik untuk terus berayun, setelah dilepaskan, jebakan ini sangat berbahaya karena saat serangan pertama berhasil dihindari, bola berduri tadi bisa kembali berayun menuju korban dari arah yang berlawanan.
Jebakan pintu. Pasukan Vietcong bukan hanya memasang jebakan di dalam hutan, mereka juga memasang jebakan di rumah yang kosong. Jebakan pintu adalah contoh dari jebakan tersebut. Jebakan ini sendiri terdiri dari semacam batang kayu yang dipasangkan duri-duri dan dipasang di bagian atas pintu rumah. Di bagian bawah pintu terdapat semacam tali yang terhubung ke batang kayu yang tadi. Ketika ada tentara musuh yang tanpa sengaja menabrakkan tali tersebut, batang jebakan yang ada di atas pintu akan terlontar ke bawah dan menusuk korbannya. Jebakan sungai. Saat terjun ke dalam sungai kecil sekalipun, tentara Amerika Serikat tetap harus waspada penuh karena tetap ada jebakan yang dipasang di dalamnya. Jebakan ini sendiri pada dasarnya adalah sebuah granat yang ditanam di dalam lumpur dan bagian pemantiknya dihubungkan dengan tali yang terentang ke sisi seberang sungai. Ketika tali tadi ditabrak oleh tentara yang melintas, pemicunya terlepas dari granat yang tertanam langsung meledak mengenai tentara yang ada di atasnya.